Shalom, selamat pagi adik-adik. Berjumpa kembali dengan Kak Santi dalam ibadah minggu pelayanan anak. Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah adik-adik, kita akan memasuki minggu Advent yang pertama. Artinya, kita memasuki minggu masa penantian Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Untuk adik-adik yang belum saat teduh, dipersilahkan saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita akan memulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 46, baitnya yang pertama. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pagi ini sehingga kami bisa kembali beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini, kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami sehingga kami bisa duduk diam dan tenang, beribadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 145 ayat 8 sampai 12. Kita akan baca secara bergantian. Kakak baca ayatnya yang tercetak keluar dan adik-adik membaca ayatnya yang tercetak ke dalam. Mazmur 145 ayat 8 sampai 12. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kita menyanyi kembali dari Kidung Ceria 20 baitnya yang pertama. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Disiapkan dulu Alkitabnya. Dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Kalau sudah ketemu, dibiarkan Alkitabnya terbuka, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu.
Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti terlebih khusus melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. 2 Korintus 8 ayat 1-9. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus, Maranatha. Adik-adik, pemberitaan firman Tuhan akan dilanjutkan dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. Apakah adik-adik pernah berbagi makanan atau mainan kepada teman, adik, atau kakak? Hari ini Rasul Paulus mengingatkan kita untuk mempunyai hati dan perilaku yang selalu mau berbagi. Bacaan kita hari ini ditulis oleh Rasul Paulus. Adik-adik masih ingat gak siapa itu Rasul Paulus? Ya, Rasul Paulus adalah orang yang setia memberitakan kebenaran firman Tuhan ke berbagai tempat, salah satunya kepada jemaat di Korintus. Jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya secara materi. Hidup mereka sangat berkecukupan. Namun sayang, mereka belum menunjukkan rasa kepedulian mereka untuk menolong jemaat di Yerusalem. Jemaat Korintus cenderung hanya memikirkan diri mereka sendiri. Padahal saat itu jemaat Yerusalem sedang kesusahan dan sangat membutuhkan bantuan dari jemaat lain. Lalu, apa yang terjadi ya kira-kira adik-adik? Justru jemaat Makedonia lah yang dengan senang hati membantu jemaat Yerusalem yang sedang kesulitan. Padahal, jemaat Makedonia adalah jemaat kecil dan miskin yang juga sedang mengalami kesusahan. Tetapi, merekalah yang terlebih dahulu dengan rela, sukacita, dan tulus membantu dan memberi sesuai kemampuan mereka. Adik-adik, Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk belajar dari jemaat Makedonia. Rasul Paulus mengingatkan kalau kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah mereka terima harus bisa dibagikan kepada banyak orang. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kita.
Mari menjadi anak-anak Tuhan yang siap meneruskan, membagi kebaikan dan kasih sayang Tuhan yang sudah kita rasakan kepada semua orang. Apa saja sih kebaikan Tuhan yang adik-adik rasakan? Adik-adik diberikan kesehatan, masih bisa bersekolah, punya makanan, punya mainan, punya mama papa, kakak adik yang sayang dengan adik-adik, dan masih banyak lagi. Itulah kebaikan Tuhan. Untuk membagikan kasih dan kebaikan Tuhan, adik-adik bisa menolong orang lain seperti yang dilakukan oleh jemaat Makedonia. Adik-adik bisa berbagi makanan, mau bermain bersama dengan meminjamkan mainan, atau bisa mendoakan teman yang sedang kesulitan dan memberikan mereka semangat. Karena menolong tidak selalu harus berupa uang atau barang. Mengapa kita harus melakukan itu? Karena semua yang kita miliki berasal dari Tuhan, dan yang terutama adalah karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari menjadi anak-anak Tuhan yang mau membagi kasih dan kebaikan. Adik-adik, kita masuk di dalam aktivitas. Adik-adik memilih perilaku yang menggambarkan tentang membagikan dan meneruskan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah, tolong dilaporkan ke dalam grup WhatsApp orang tua. Terima kasih. Adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar dan renungkan bersama dalam doa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sangat besar terhadap kami. Mampukanlah kami untuk meneruskan kasih dan kebaikan-Mu, menolong dan berbagi kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menaikkan syafaat kami. Kiranya Engkau memberkati adik-adik layan dalam pendidikan mereka, walau harus bersekolah dari rumah, kiranya Engkau tetap berikan mereka semangat untuk mengikuti pelajaran, sehingga pada akhirnya nanti mereka bisa menghasilkan nilai yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, oma opa kami, dalam setiap pekerjaan dan aktivitas mereka sehari-hari. Dalam kondisi COVID-19 sekarang ini, kiranya Tuhan menjaga, memberikan kami kesehatan, mampukan masing-masing kami untuk tetap patuh pada setiap protokol kesehatan. Kami juga mengingat setiap orang yang bertugas untuk menangani COVID-19, para suster, dokter yang bekerja siang dan malam, begitu juga pemerintah kami, kiranya Engkau berikan mereka kemampuan, hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, setiap upaya untuk menangani COVID-19, kiranya Engkau campur tangan di dalamnya. Kami rindu untuk beraktivitas seperti semula, tapi kami yakin dan percaya kehendak-Mu sajalah yang jadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami alaskan dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kakak ingatkan kembali, persembahan tetap dikumpulkan. Nantinya kakak-kakak layan yang akan datang ke rumah adik-adik untuk mengumpulkannya. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 205, bait yang pertama dan kedua. Aku suka membaca
kita bersatu di dalam doa, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Tadi kami telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami berikan, berkati setiap orang yang akan mengelolanya agar dapat dipergunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami juga di minggu ini sudah selesai. Kiranya Tuhan berkati kami agar di minggu depan kami bisa kembali beribadah. Tuhan, kami akan memasuki aktivitas kami di minggu yang baru. Kiranya Engkau berkati masing-masing kami, adik-adik layan, kakak-kakak layan, dan orang tua di dalam setiap aktivitas yang akan kami jalankan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita di minggu ini sudah selesai. Jangan lupa untuk kembali beribadah di minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.